Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan rekan saya, dia dari Pramuka Rajin Memancing. Dia Pramuka Rajin Memancing. Jadi di dalam Pramuka itu ada ini ya, Kong ya. Ada apa namanya? TKK pemancing ya? Ada TKK pemancing. Jadi sebenarnya kayak saya pribadi dulu waktu saya penegak, saya juga udah dapat tuh TKK pemancing. Apa tuh? Utama, ya kan? Itu pembina saya ajak mancing ke laut sampai mabok-mabok, kapok minta pulang ya kan. Udah besok gua kasih TKK utama lu katanya. Gitu ceritanya. Jadi di Pramuka tuh ada TKK utama. Nah, tapi kita nggak bahas Pramuka di sini. Apa nih kita bahas? Kita bahas comparison reel. Ya. Ini kita ada Fugu Kitaro 3000 dengan Anyfish Gunner ya. 3000. Kita pakai bahasa Indonesia aja. GUNNR. Gunner gitu. Ya kan? Gunner itu Om, apa meriam. Oh, bukan ya. Jadi Gunner nih ini dia sih ngomongnya sama 12+1 ball bearing ya. Oh, mana nanti kita buka lah ya, kita bongkar semua. Nah, ini kita taruh dengan spek saltwaternya. Sebenarnya sih kita ingin mengupas apa sih perbedaan spek saltwater dengan reel biasa ya, mulai dari ball bearing dan juga bahan materialnya. Oke. Harga mungkin mahalan Kitaro sedikit lebih mahal Kitaro. Kalau Gunner ya segitu deh. Tes bagaimana material yang saltwater ya kan. Terus Gunner, apa sih perbedaan materialnya? Kenapa bisa Kitaro ini menyandingkan nama SW atau saltwater ya kan? Dengan harga yang tidak terpaut jauh dengan Gunner. Kita akan bongkar. Nah, kita kenalin alatnya dulu. Yang pertama adalah magnet. Tanya dong, kenapa pakai magnet sih ya gitu? Iya. Yang pertama adalah magnet. Iya, itu gue nanya, itu kenapa harus pakai magnet? Biasanya logam yang bahannya besi itu nempel magnet. Kalau besi sifatnya pasti korosif kalau kena air laut ya kan? Siap. Pasti kan? Nah, karat gitu ya? Iya, biasanya nempel tuh besi tuh. Tapi kalau nggak nempel, contohnya kayak tembaga, aluminium, terus ya macam-macam ada logam-logam yang memang anti korosi, anti karat, itu memang nggak nempel dengan besi. Apalagi logamnya itu logam karbon. Ya. Logam campuran antara karbon dengan aluminium ada ya, itu nggak nempel besi. Lah hubungannya magnet sama piranti reel? Ya kalau dia besi dia nempel. Oh gitu? Ya artinya apa? Besi Karatan. Gitu. Iya, Kalau besi karatan. Bukannya boncos bos? Bukan boncos. Oke. Ya kita coba siap. Kita sambil ngopi dulu. Siap. Nah, sekarang, nah ini dia. Ini Fugu Kitaro. Ya tuh, ini Fugu Kitaro. Baru ya? Ya, Fugu Kitaro. Betul. Nah kemarin orang sempat menyaksikan, katanya ini, wah SW nggak begini, SW nggak begitu ya. Ini dia ada perubahan akhirnya ya. Terima kasih juga bagi teman-teman yang udah nge-review Fugu Kitaro ini, yang akhirnya Fugu Kitaro bebenah. Dia banyak perubahannya dan keren banget. Dan sekarang saya akan buktikan sama teman-teman reel ini layak mendapatkan sebutan SW atau saltwater ya, bukan sawang-sawang. Saltwater. Nah ini punchnya kita taruh ya, ini Fugu Kitaro ya. Kayak si Mano ya? SW. Ya mirip-mirip Neng Ela. Neng Ela kan buseng harganya. Iya betul. Mancing konde. 10 juta yang ada diomelin. Nah ini Gunner ya. Ini Gun atau bahasa Inggrisnya keren banget dengan logat bahasa Inggris Gunner. The Gunners. Gunner. Nah ini seperti ini Gunner. Dia dari Anyfish. Ya. Nah ini dia. Anyfish ya. Oke. Nah sekarang kita akan terus di sini juga saya ada durometer ya. Jadi kita fair. Durometer Sorde ini adalah alat untuk mengetes kekerasan plastik. Nanti di zoom aja begitu kita ngetesnya ya. Dia bentuknya jarum. Jarumnya itu nanti menembus ke dalam ya. Kalau dia keras ya. Untuk bahan plastik bos ya? Untuk bahan plastik atau resin bisa. Dia ada jarumnya. Jadi kalau plastiknya keras, jarumnya itu nggak terlalu nggak terlalu nusuk gitu loh. Tapi kalau bahannya lembek dia akan nusuk. Siap. Ya. Nanti angkanya keluar di sini. Siap. Ini diamond selector yang saya gunakan untuk ngetes kerapatan logam di dalamnya ya, karena nggak mungkin kita gergaji juga ya kerapatan logam di dalamnya. Ini dia kerjanya pakai suhu. Jadi suhu keluar dari sini panas, kalau kerapatan logamnya bagus dia akan cepat menyebar dan dia akan naik. Saya sudah mencoba membandingkannya gitu loh.
dengan logam yang keropos dengan logam yang padat. Iya. Nah, saya sudah bandingkan. Iya. Dan satu lagi, Apalagi tuh? ya ini sebenarnya mata indentor ya. Ini biasa digunakan oleh orang-orang metalurgi untuk ngetes kekerasan logam. Logam ya. Ya. Karena kalau alatnya sama alatnya itu 19 juta, Kong. Nah, mahal. Ya, cuma buat nge-review reel 19 juta ya. Lagi bisa. Akhirnya kita beli giniannya Iya, siap, doang. siap. Nah, kita gores aja. Oh, matanya aja. Matanya aja kita cek. Kita gores ini dalam nggak gitu kan, kita tekan dalam nggak gitu. Jadi tekanan logamnya. Nah, tekanan logamnya. Ini matanya mata intan. Oh ya? Mahal. Saya beli 1.100.000 begini doang. Kaca itu kalau diceret gitu. Aduh, cobain sini. Enggak deh. Itu lu punya Jangan, batu jangan, cincin jangan. sini. Cobain oke ya. Siap. Oke. Nah, mungkin teman-teman ini bullshit masa gituan doang 1,1, silakan aja. Cari indentor ketemu. Indentor ya. Nah, oke, kita buka. Yang pertama kita buka adalah bagian spool. Gunner nih ya. Gunner dulu ya. Ini gunner. Kita buka bagian spool nih gunner. Nah, ini gunner nih. Ya. 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 Siap. Oh iya. Apa? Nempel. Nempel. Berarti Artinya karat dong. besi. Karat dong ya. Kalau di satu water habis di laut ya. Habis. Habis ya. 2 bulan udah Udah hapus karatan. ini. Nah, kita spoolnya deh. Ya. Kita tes pakai magnet. Kita ilmiah di sini. Nah, itu. Dia udah ada sealnya, Kong. Dia udah ada sealnya. Ya, nih. Kagak mau, Kong. Nah, ini ada dia ada sealnya tuh ya. Ada seal karetnya. Rubber sealnya juga ada pelumasnya, ada gemuknya. Nah, ini yang iya langsung nemplok dia. Gunner ya. Gunner. Langsung Artinya blok. blok langsung. Artinya apa? Besi ya kan? Besi ya metal. Kalau ini dia nempel tapi nempel di murnya tuh. Kalau bagian sininya nggak nempel dia. Oh, ada bautnya deh ya. Iya. Oh iya betul. Ya kan? Sini nggak nempel tuh. Ini enggak ya. Nah, di bagian ininya gitu nggak nempel. Tapi kalau di bautnya di murnya emang nempel ya. Murnya besi. Ya. Iya. Murnya ininya. Tapi kayaknya besinya juga besi yang lumayan kuat untuk nahan korosi. Siap. Itu satu. Terus kedua, nah ini ada ball bearingnya nih sini. Yang kedua adalah di bagian drag washer, Kong. Apa tuh? Nah, ini namanya drag washer. Ini kita ini aja ya. Nah, ini drag washer nih. Perbandingan sat water dengan bukan sat water. Ya. Ya. Ini drag washer namanya. Tuh ya. Oh iya. Keluar ya. Yang ini ya, bos. Nah, itu namanya drag washer. Nah, ini juga drag washer. Oh, dia ada pelumasnya, Kong. Oh. Fugo ada pelumasnya. Ya. Nah, ini bagian drag washer. Ya. 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 Jadi drag washernya sama-sama menggunakan 3 buah plat logam dan 3 buah kanvas. Nah, ya. Oh ya, bisa kelihatan kan? Satu lagi mana? 2 itu. Oh, nah, ada satu lagi Oh, ada satu lagi. keluar di sini. Yang dari gunner ya. Iya, gunner. Tuh. Oh iya juga ya. Ya, kita uji coba lagi. Ini kita jauhin. Takut hilang. Ya. Coba, Kong, ente uji coba yang itu. Yang punya gunner. Ini ya. Dia bukan satu water reel. Ya. Dia bukan satu water reel. Tapi kalau yang satu water reel, coba dites ininya. Keras banget, Bro. Besinya. Besinya. Nah, coba yang bukan satu water. Iya ya. Coba tempelin aja. Nah, kagak nempel. Itu nempelnya karena itu ada pelumasnya. Coba gitu. Enggak. Kalau ini langsung. Oh. Kita begini-giniin dulu ya. Betul ya. Jadi perbandingannya unsur besinya ini jauh lebih banyak. Ini memang ada unsur karbonnya dia tuh. Oke. Yang ketiga kita coba tes di main shaft. Mensap apa, Bos? Nih main shaft nih. Nih tuh main shaft. Oh, kayak as rotornya ya. Ya, tuh sampai nempel tuh. Nempel banget itu. Nah, main shaft tuh. Kuat ya? Hah? Kuat ya? Magnetnya magnetin yang kuat tuh. Iya, betul. Main shaft tuh. Ya kan? Main shaft. Asnya main shaft. Coba angkat lagi Pak. Itu dulu, Oh, ini angkat dulu ya? lagi. Biar tahu perbedaan Nempel- saltwater nempel sama banget, enggak. asli nempel Dari banget. material ya. Tuh. Nempel langsung tuh. Nempel ya. Tuh, lihat di zoom ke sono, di zoom. Tuh. Oh, nempel. Nah, coba taruh. Nah, sekarang lo angkat itu deh. Yang mana nih? Yang ini. Ini.
Itu yang nempel bearing, yang nempel bearingnya. Kagak ada, Kong. Nah, Kagak ada. itu, Kagak ada nih. iya, Nggak itu. nempel. Kalau bearingnya emang nempel, coba. Ini bearing ini dia ada bearing di sini, coba. Bearingnya nempel. Iya, coba. bearing nempel ya. Iya, bearingnya karena tapi bearingnya dia ada sealnya, jadi nggak mudah masuk air di sini. Lagi. Iya, kagak nempel ya. Lagi. Kagak nempel, Kong. Tuh jatuh. Oh, yang itu. Lalu ini dulu penasaran. Penasaran ya? Jatuh. Coba yang itu. Nempel, Bos. Berarti unsur besinya jauh lebih Wah, lebih banyak kuat ya, lebih dibanding banyak ini. ya. Oke. Siap. Ya, kita sudah buka semua di sini ya. Ya. Dia juga nempel tapi nggak terlalu ini. Nah, ini ada bearingnya. Ball bearing ini terbuat dari ball bearing yang ada sealnya. Oke, Kong. Sekarang nah ini yang Fugu Kitaro ya. Yep. Perbedaan antara saltwater dengan non saltwater bisa dicek sendiri bagaimana dia bahan materialnya ya. Seperti ini juga. Dia udah ada sealnya. Nah, sekarang kita buka bagian sini. Ya. Langsung aja. Kuat ya. Ya. Oh ya. Terus di sini kita buka nih bagian sini. Dia juga ada ball bearing juga di sini. Oh, ini Kitaro ya. Kitaro untuk Kitaro saltwater. Perbedaan saltwater dengan non saltwater yang kita ini dia dari bahan materialnya. Ini sudah ada lapisan seal juga ya, seal plastik di sini untuk melindungi bearingnya ya? bearing. Dia ada seal lapisan plastik seal juga ya. Terus dia ada ball bearing. Ball bearing yang memang tertutup oleh seal juga. Nah dia. Jadi kita temukan dua ball bearing di sini ya. Ball bearing tertutup sama seal dan satu lagi dia menggunakan busing plastik Teflon. Ini kalau kayak Shimano tuh Sienna, Sonora dan lain-lain ya, itu menggunakan busing seperti ini plastik Teflon. Yaitu memang kalau yang saltwater tuh rata-rata pakai ini. Oh. Karena biasanya kalau misalnya dia kena karat, dia nggak mau muter tuh. Itu kebanyakan Kalau karatan. kasus-kasus Kasusnya angler di sini. Kalau wah benang gue cepet keriting, itu betul, adanya di betul, sini. betul, iya, Gitu. iya. Masalahnya ada di sini ya. Oke, sekarang kita buka yang ini ya. Kita buka juga satu persatu ya. Nah. Jadi seperti itu. Ngopi lagi, Kong? Oh, iya nih ngopi. Nyeruput. Nah, ini yang kita buka ini. Ya, Wah, seru nih. seru. Mantul. Mau kemana? Enggak, Mau kencing dulu? enggak. Oh, kirain mau kencing dulu. Seru. Kemarin mancing gimana mancing? Boncos. Boncos. Ketahuan saya sama Bang Biju itu. Sama Kapten PA. Keren. Oke, Kong. Ini Tapi yang penting dia enak tidak aja. ada ball bearingnya ya? Iya. Udah ya? Nggak ada ya? Nggak ada tuh. Betul, Ya. betul. Ya nggak ada ball bearing. Jadi nggak ini ya. nggak usah dibahas lagi. Heeh. Tulisannya berapa nih? 9+1 ball bearing. Iya. Dan nggak ada penutupnya kayak plastik itu. Ya, tidak ada sealnya. Kalau ini dia ada seal plastiknya nih di sini untuk Iya. mencegah air laut masuk, ya kan? Karena memang land roller itu dia berhubungan langsung dengan benang. Benang tuh habis kecebur ke laut kan, diputar-putar. Nah, biasanya masuk tuh air di situ, ya kan? Kalau nggak ditutupin sama seal, ya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya karat terus macet. Ya. Oke, ini saya sudah buka rotor. Bagian itunya juga ya. Ini saya belum menemukan ada ball bearing. Untuk Kitaro sudah ada 2 ball bearing. Ya, Ini sama sekali belum ya? belum ada ball bearingnya. The Gunners. Ada orang bilang oh ball bearing banyak-banyakan buat apa kalau ball bearingnya nggak bagus gitu. Nah ternyata Kitaro ini ball bearingnya lumayan bagus ya. Kong, buka Kong. Tadi ini putar Gimana nih? ke belakang ini. Ini ya? Ke belakang. Salah. Nah, Oke. deh. Tadi anda nggak sempat lepas. Nah, di sini juga ada ball bearing. Untuk pembuktian ada ball bearing apa enggaknya kita langsung ada ball bearing di sini. Iya, ada. Ada ball bearing 2. Berarti dia ada metal. Ada 2 di sini ya. Cuman yang memang ini permanen nggak bisa buka kita. Cuman cukup pembuktian di sini ada ball bearing 1, 2. Di tengah-tengahnya kosong. Jadi udah 4 ball bearingnya. Ya. Oke, sekarang kita bicara lagi ke bagian main shaft sudah ya. Main shaftnya bisa ketahuan kan mana yang saltwater mana yang enggak kan gitu kan. Tadi yang mana nggak nempel tuh? Nah sekarang ini bagian ininya. Kemarin saya kedatangan Om John. Om John itu dia mekanika logam dia.
ternyata orang metalurgi. Terus? Ya dia bisa ngelihat ini barangnya bagus, stainless gitu, bisa kelihatan sama dia tanpa harus kita tes. Dia udah Kalau gua ahli. kan gua tes dulu ya kan, Dia ini ahlinya, apaan Bos. gitu kan. Dia ahlinya, dia lihat doang, diraba doang ya kan. Kalau saya kan ahli ahli nganu. Nah, ini. Ya. Ini Iya, tutupnya. Ya. Sama bos, kagak nempel magnet, coba lu tes. Iya. Coba ininya. Iya, bener. Kagak nempel magnet. Asli, Dia memang betul. spek saltwater ya kan, dia harus meminimalisir kandungan besi gitu. Nah, gua di sini bukan inian, kita buka benar-benar kita buka ya. Benar-benar kita buka terus perbandingan antara Gunner dengan ini. Nah, sekarang silakan ente cobain. Ini baut-bautnya ya. Ini bukan ini ya. Di sini konten kali ini bukan ini kan bagus kan, bagus ini enggak. Di sini saya hanya memberitahukan kepada penonton bahwa saltwater itu komponennya seperti ini loh. Yang non saltwater seperti ini. Nah, silakan. Ada magnet tuh. Ayo ente ini sini. Ini enggak ya? Nah, ya coba lagi biar dibilang enggak kayak asal Kagak ada Rosli. Coba lagi. Kagak ada. Kagak ada ini. Ini coba yang mana? Yang mana? Dulu gue juga penasaran. Yang mana? Yang ini ya? Ah. Lagi. Langsung incrot gitu. Yang mana? Wih. Langsung Artinya apa nempel ya? ya? Besi. Ya, Jadi benar. dia bakalan kena karat atau cepat korosinya ya. Ya, pembuktiannya seperti itu. Nah, ini dia, ini Gunner, bagian Gunner ya. Ini kita langsung buka di sini. Nah, ball bearing. Gue temu lagi tuh atuh. Nah, ini dia ball bearingnya. Nih, saya copot dulu deh. Saya copot dulu pernya, takut pernya lepas ya. Kalau pernya lepas dia udah nggak bisa ngunci. Biasanya kalau ini buat teman-teman, kalau dia real nggak bisa ngunci, Anda harus lihat pernya kadang-kadang yang kayak gini copot atau lepas. Ngakalinya gimana, Bos? Yang ngakalinya bisa diikat pakai benang atau cari per lagi seperti ini. Ya, itu aja sih, langsung bisa ngunci lagi, dijamin. Per pulpen kali ya? Ya, nggak bisa per pulpen. Enakan sih di iniin pakai, iya diikat aja. Diikat itu jadi kita matiin aja sekalian. Oh. Jadi ininya nggak usah main lagi. On off-nya. Oke. Nah, di sini ada ball bearing. Ya. Ball bearingnya ini full seal. Bos, sorry bos. Ini kok ketutup ya? Ya, ini ball bearingnya ketutup. Coba lihat, cek dulu. Iya. Bisa di zoom, ente lihat sendiri ball bearingnya full seal. Ketutup ya? Ya. Full seal semua. Yang sering gue lihat sih ini kebuka bos. Ya, itu yang nggak non saltwater juga full seal. Coba lihat lagi gitu nih. ya? Biar ball bearingnya ada 2 di sini. Ya. Up. Nah, ya ball bearingnya full seal dia, ya. Ada sealnya, ada pengamannya untuk mencegah air masuk, ya. Seperti ini. Oke, ini kita ketemu juga ininya nih, ya. Oke, sekarang kita buka di sini, ya. Nah, ini ball bearing dari Gunner, ya. Ball bearing dari Gunner. Ya. Oh ya, yang sering gue lihat seperti ini nih. Nah, itu ball bearing biasa, Kong. Jadi kalau misalnya kena ini dia ngorok. Oh, ngorok apa tuh? Ngorok bunyi krok. Oh, jadinya cepat dia karat. karat ya? Nah, cepat karat yang kayak gini. Ya, ini perbedaannya. Kalau yang saltwater dengan non saltwater, Anda bisa lihat di ball bearingnya juga dulu udah berbeda sekali, ya. Ketutup Oke, ya? ketutup. Nah, tadi magnet mana, Kong? Jangan lo telan. Ah, enggak ada. Oh, ini dia. Nanti gue tahu. Ini nempel ya. Yap. Dia punya apa? Yang buat penguncinya nih. Nih, bahannya nih. Nempel. Mungkin ini sama ya, sama-sama besi. Cuman karena dia terletak di dalam, dalam, ya. lebih aman. Karena jarang sih yang kayak gini karatan, jarang. Betul. Karena dia di dalam. Ya. Yap. Itu untuk ball bearingnya dia ada 2 ball bearing di sini, di lehernya, di rotornya dia juga ada 2 ball bearing. Cuman perbedaannya yang non saltwater ball bearingnya kayak gini. Kebuka. Ya, kebuka. Ini mau pakai 20 ball bearing atau 10 ball bearing yang model kayak gini juga ya kurang bagus sebenarnya. Kena ini dikit akan karat. Dia sering tuh banyak kasus juga deh. Krak gitu kali. Nah, bunyi kokok kayak berot. Kan gerot Iya, ya. kan jerot. Bang BJ. Gua boncos. Nah, ini yang saltwater. Saltwater. Nah, yang saltwater dia tertutup oleh seal. Keren ya. Gitu, jadi nggak masuk. Saya sebenarnya ini juga bisa lah diganti kalau misalnya mau. Ini kita udah ketemu 4 ball bearing di sini ya. 4, 5, 6, 6. 5, 6. 6 Sama yang ball bearing. dalam sini ya? Iya, ini baru 2.
It's okay, sebenarnya keren. Ya sama-sama keren sih. Cuman memang dia speknya memang dia tidak menuliskan embel-embel SW atau SW. saltwater. Berbeda dengan Kitaro yang memang menuliskan dia real saltwater dan memang kita buktikan dia memang saltwater punya ya. Karena unsur besi di bagian dalam materialnya itu Berbeda ya. berbeda dengan yang biasa. Ya contohnya dari murmurnya aja nih. Ya, ini saya buka yang apa namanya? Gunner. Nah, ini yang untuk yang real gunner, murmurnya udah saya buka, nanti dites lagi ya. Kita coba tes lagi nih murmur gunner nih. Ini body ya, mur body Mur luar body, ya. mur body luar. Nih Kitaro body luar. Ya. Kitaro body luar. Nih saya taruh di sini. Ya. Bahannya juga ente lihat dulu deh bahannya. Bahannya dulu ente lihat deh. Nah, itu rada-rada ngarbon. Agak ngarbon betul. Karena Ini kayak besi murni abu-abu. nih. Oh, Ya. besi ya. Coba tempelin aja dulu. Mana tadi tuh ya? Kayaknya ya. Magnetnya tuh jangan digigit dong, jangan ditelan. Nah, itu magnetnya. Kita ini dulu tes ya. Ya itu, coba tes. Wih, langsung bos. ya. Oh. Ya, ini. Coba yang sebelahnya. Ini Ya. 3 ya. Ada 3, hanya 3 dia. Wih, nempel. Wih, langsung. Wih. Ayo langsung turunin aja. Turunin. Tapi dia enggak. Enggak langsung kayak gini loh bos. Maksudnya. Kalau itu dideketin karena unsur besinya sedikit. Dia banyak unsur karbonnya gitu. Nempel juga. Itu sih perbedaannya. Saltwater ya dan non saltwater. Saltwater dengan non saltwater. Nah, ini kita buka ya. Ini untuk bagian dalam gearnya ya. Ya. Oke. Nih, ini kebuka tuh ya. Ya. Ini kita masih menemukan ball bearing yang kebuka. Dia punya apa? Pelornya. Iya. Ya, mimisnya. Bahasa kerennya ini bearing. Iyalah, bearing. Ball bearingnya. Bola. Nah, bola-bola di dalamnya. Nah, tuh. Ya, sama Buka ya. ya? Iya. Sama sama ini ya. Iya. Ini seperti kita buka di sini. Nih, ada di bagian oscillation. Kalau tahu gejrot ada bearing ke tahu gejrot. Oh, mau Bapak tahu gejrot? Boleh ntar. Ya. Tuh, jahat magnetnya suwe. Nempel semua. Tuh ya, kita udah buka semua tuh ya. Kosong ya. Kosong, oke. Kosong, oke. Oscillation dan lain-lainnya kita sudah buka. Nah, ini sama tuh ball bearingnya seperti itu. Ya dia 4 sama ini 2 di sini. Cuman sini nggak bisa kita buka. Dia ada 2, ada 6. Ada 6 plus 1 ball bearing. Ada 6 ini, 6 ball bearing. Nah, ini kita bahas nih. Apa tadi itu ya gear ya. Gearnya memang terlihat kuningan di depan, tapi di tengahnya ini dia nyambung dengan babet. Ya. Nah, ini juga tidak nempel magnet. Babet ya. Karena terbuat dari babet, dia tidak menempel magnet. Dan kuningan. Iya. Kita coba pakai indentor. Oke. Sedih indentor langsung. Kedalamannya ya. Nah, kita gores gini. Coba lihat. Langsung tuh. Lihat tuh. Cowak terus. Tuh langsung tuh, bener ya. Kasih lihat kamera. Kasih lihat kamera, coba. Mana tadi tuh? Ngeliatnya giniin dong tuh. Oh iya, betul. Salah gini. Masih cowak itu. Ada cowakan langsung. Ya, kita giniin langsung cowak gitu. Ini kan baru terus gitu loh. Udah gitu-gitu amat tuh. Lah paling tinggal giveaway. Tuh. Dalam. Lumayan kuat untuk gearnya. Ya, kita sekarang buka gear yang punya Kitaro ya. Bahannya babet. Babet ya. Alloy. Ya, aluminium campur timah. Tidak ada unsur besi. Nah, ini ketemu lagi ball bearing. Ya. Bagus lihat. Lihat dong ball bearingnya. Oh, sama aja. Ketutup ya. Ya, seal. Karena memang speknya saltwater. Nah, ini dia karbon punya nih katanya sih. Tutup. Lebih parah mana goresannya? Ya, inilah demi Allah gue mah ini.
Lebih parah itu ya goresannya. Nih saya sama-sama tekan tuh. Ya. Bisa dilihat ini. Iya, ini parah ini. Ya. Ini gearnya ini mengandung karbon, Anda bisa lihat sendiri. Ini perbedaannya adalah dia punya gearnya itu yang ini yang memang aluminium timah gitu, campuran aluminium dengan timah. Kalau ini dia unsur karbonnya ada, dia hitam. Dan juga kekuatannya tadi pas saya cek pakai identornya ini, saya gores mana identor. Ya memang berbeda gitu loh, ya. Kedalamannya ya. Mungkin kita mau cek lagi pakai magnetnya. Ntar gue takut hilang indentor gue nih. Mahal ya? Teman-teman yang ngerti, yang tahu metalurgi nih, saya udah pakai identornya dulu ya. Kalau pakai hardness testernya mahal ya kan. Kemarin cek harga 19 juta. paling murah ada yang 9.700.000 ada. Itu yang paling murah yang portable. Ya. Tuh ya. Magnet ya? Magnet sama ini juga dia nggak nempel magnet. Yang ini sama ya. Ini juga sama. Sama ya? Ya. Jadi gitu Kong. Ya. Perbedaannya seperti itu. Ya. Ininya juga kan ketahuan ya ininya tadi. Iya. Yang you lihat ya, Asnya ya? asnya tuh nggak nempel. Betul. Ya, Kalau tuh. ini tadi nempel banget nih. Oh, Ini dia nih. langsung Parah, nempel ya. nempel banget. Dan juga terutama di bagian ball bearingnya. Ya. Oh, Siap. ball bearingnya. Dia menggunakan ball bearing yang bisa dikatakan bagus ya, lumayan bagus. Terus di sini 9 ball bearing ternyata cuma 6. Ya, tapi bearingnya bearing kayak gini. Ya biasa lah Kong. Kalau ngomongin saya pernah ngobrol sama kawan, sama kebetulan beliau tuh salah satu pemegang merek gitu kan. Pokoknya saya nggak bisa sebutin mereknya. Dia bilang kalau jual reel ya bearingnya nggak banyak kan nggak laku di sini. Alasannya apa? Karena tipikal karakteristik orang Indonesia ketika nanya reel pasti berapa bearing. Oh gitu. Iya Gitu. betul. Tapi nggak nanya apa sih speknya gitu. Pasti yang ditanyain bearing. Bearing Makanya di berapa sini nih? banyak-banyakan bearing. Soalnya beliau pernah bikin jujur gitu mah. Bearing yang tertera tuh dibilang bener ada 5, dia bilang 5, 6. Waktu itu kalau nggak salah ada 6 plus 1 ball bearing. Memang dia bilang ada 6, memang 6 ball bearing. Nggak laku kok. Alasan cuman 6 bearingnya gitu. Ada plusnya tambahnya. Oh gitu. Nggak banyak, tapi sekarang orang berburu 13 plus 1 ya kan, padahal isi aslinya cuma 6 atau 7. Kayak tadi ini ya. Gitu ya. Jadi alasannya seperti itu. Saya dapat alasan seperti ini langsung dari importer. Jadi teman-teman yang suka beli reel ya, yang pertama yang ditanyakan tuh jangan spek bearingnya dulu ya. Kita lihatnya spek bahannya seperti apa, kayak gimana ya kan, dragnya gimana ya. Atau yang paling inti itu adalah buka ininya dulu, dia ada sealnya atau enggak ya. Kalau ada sealnya buat teman-teman yang main di saltwater ya, ini sudah cukup bagus lah untuk ngoprek di air laut, Air laut, ya. betul. Apalagi dia bahan materialnya juga kandungan besinya itu nggak terlalu banyak. Mungkin kalau saya lihat itu sekitar 40%, 30% lah ya. Ya intinya Kandungan besi ya. Intinya dia Besi. kandungan besinya nggak banyak Nggak sehingga banyak, tidak menimbulkan banyak korosi ya. Betul. Jadi sama-sama aja. Ya untuk Fugu Kitaro ya salut dengan harga 300 ribuan lebih lah ya. Kisaran ya. Kisaran 300 ribuan lebih dia sudah mengusung saltwater. Nah, saya pernah bongkar satu reel yang Apa tuh? fenomenal, harga sekitar 600-700. Wow. Dia reelnya kecil, SW juga. Ya tapi ya gitu deh, saya nggak bisa banyak ngomong Nganu. karena begitu saya tarik juga patah Kong. Patah, Jadi nggak saya naikin gitu ya. Jadi ya mungkin pemirsa teman-teman mikir aja tuh reel apaan. Untuk material di dalamnya dia tidak mengusung spek saltwater karena memang tidak mengusung spek saltwater. Kalau ini speknya saltwater ya. Dia ringan bahannya karena terbuat dari bahan campuran grafit, karbon grafit ya. Namanya Karbon grafit. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan atau apa gitu silakan aja langsung di WhatsApp ke kami di 0816264251 ya. Terima kasih, ini dari Kak Yudi dari Geng Joran dan Pramuka Memancing. Pramuka Memancing. TKK om. TKK. Ya, selamat apa ya? Pokoknya selamat sore dan wassalamualaikum. Salam pemburu strike dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joseph.